membawa beban, beban paling berat karena kan yang diprediksi harus terus membawa medali kan pasti antara kalau nggak Jojo Ginting. Semifinal itu China sama dominasi, jadi ada 3 wakil dari China di semifinal. Semifinalnya? Satunya itu dari Korea, Shin Yujin. Tunggulah Indonesia ya. Iya. Apakah punya lapisan-lapisannya? Nah, lapisannya banyak, cuma kita terlalu tipis kayaknya. Iya. Yang ada mah kita harusnya nemenin untuk nyampe ke partai puncak dong, boleh jangan nemenin pulang duluan dong. Pertama ada pulang gimana? Dan musuhnya Cina lagi aja. Jadi pemain kita tuh banyak banget dipulangin sama China. Iya, gitu ini. Waduh, bahaya ini, bahaya. Ya, sahabat Pro Champion Sport, berjumpa lagi di acara kesayangan kita dan kesayangan kalian yang pastinya ya Don ya. Betul. Yang pasti di mana di sini acara kita ini, di sini kita ngebahas tentang yang pastinya badminton, tapi dengan sudut yang berbeda. Acaranya apa Don? Court Talk. Oke, buat teman-teman ya, mungkin kita udah cukup lama ya. Lama nih kita habis libur lebaran. Habis libur lebaran. Oh ya, sebelumnya kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau emang ada kata-kata kita yang kemarin nih ya, yang salah ya, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya. Oke, kali ini kita akan coba lanjut gitu ya. Betul. Gosip-gosipnya kita ada acara yang baru selesai nih ya. Iya. BCA ya? BAC. Oh, BAC. Salah. Jadi bukan gosip lagi Om Ble. Memang ada pertandingan badminton Asia Championship. Badminton Asia Championship. Betul. Nah, itu berarti emang khusus Asia atau dari luar Asia ikut masuk juga, Don? Asia aja, Asia. Khusus Asia aja. Nah, untuk BAC ini ya itu diselenggarakan di mana sih kemarin? Kemarin di Saya BAC tanya di Cina. Ya, betul di Cina. BAC 2025 ini tuan rumahnya itu di Cina. Kita bermain di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium. Wow. Keren. Di sana udaranya dingin apa enggak ya? Waduh, saya kurang paham tuh lagi dingin apa lagi. Kemarin ke sana apa enggak? Enggak masalah. Kita nonton dari rumah. Nonton dari rumah ya. Oh, kita di sini lagi lebaran. Betul. Nah, kita di sini lagi lebaran. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Mungkin saya juga nggak terlalu banyak ikutin BAC kemarin ya. Mungkin ada sedikit-sedikit info aja ya. Sebelumnya kita pengen tahu nih Don. Kita kirim dari semua sektor apa beberapa sektor aja? Kita kirim semua sektor kita kirim. Semua sektor? Semua sektor kita kirim. Okay Kalau kemarin kan kita sempat ada satu sektor yang kita nggak ikut, Tunggal Putra tuh pada saat pertandingan Swiss Open. Swiss Open. Iya kan, Tunggal Putra kita nggak kirim, tapi kali ini kita kirim semua sektor kita kirim pemain. Tapi acara BAC ini termasuk yang diselenggarakan BWF atau enggak sih? BWF dong. BWF, masih BWF. Ya, sesuai main ini ada BWF. Oke, betul. Nah, sekarang kita akan coba nih ngebahas satu persatu dari tiap-tiap sektor ya Don ya. Betul. Kita kan ada tunggal putra, tunggal putri, ya, ganda putra, ganda putri, kemudian ganda campuran, mix, double, ya. Kita akan bahas dari yang pertama dulu kali ya, tunggal putra. Tunggal putra kita dari Indonesia ngirim berapa pasukan nih? Asik. Jadi kalau episode sebelumnya kita bilang Indonesia mengutus, jadi kita mengutus 3. Utusan lagi. Utusan lagi 3 ya, karena kalau yang satu lagi Ginting masih belum bisa ikut bermain karena masalah dengan cederanya. Jadi kita ada kirim 3 pemain. Lama juga ya Gintingnya. Iya nih, masih belum sembuh dengan baik, jadi masih belum bermain. Kan kalau bicara pengobatan biaya kan pastinya ada dong, kok bisa lama dong? Ya, recovery penyembuhannya mungkin butuh waktu. Iya. Kalau mungkin dana mah ada ya. Dana mah ada. Mungkin kalau cedera otot ya kan itu ya butuh recovery-nya juga ya. Betul, takutnya kalau dipaksakan nanti bermain tidak maksimal kan juga. Oh, jadi bukan karena dana nggak ada? Bukan. Oke. Oke, kita ada mengirimkan ada Jonathan Christie, Jojo, kemudian ada Chico dan juga ada Alwi. Alwi saya baru denger nih. Dia pemain junior kan? Pemain junior. Sebenarnya namanya udah lumayan sering ikut bertanding juga Om Bule. Cuma memang belum bisa mencapai podium-podium tertinggi. Gitu. Target yang dituju lah ya. Iya, betul. Nah, kita mulai dari perjalanannya apa nih dari sektor tunggal putranya nih? Ada perjalanan yang menarik atau bagaimana, Don? Ya, untuk Chico sendiri harus langsung cepat pulang. Jadi di babak pertama harus langsung pulang. Kalah berhadapan dengan pemain dari Singapura, Loh Kuan Yew.
Oh, mungkin dia masih ini suasana lebaran kayak Don. Jadi dia buru-buru pulang. Iya. Enggak, udah selesai lebaran baru minggu kemarin. Ya, kali ada beberapa keluarga yang belum lebaran kan, dia udah buru-buru pulang nah ya. Betul. Ya, jadi Chico harus kalah berhadapan dengan Lee Kuan Yew dengan skor 12-21, 20-22. Jadi sayang banget di game kedua nggak bisa nyuri tuh. Padahal deket ya. Deket banget, rapet kan. Dia udah bermain lebih baik di game kedua dengan skor 20-20, 22. Jadi pada saat jus dia belum bisa, faktor lucknya kurang dikit aja. Lakinya mana lakinya? Iya. Oke, kemudian untuk Alwi sendiri dia berhasil lolos sampai di babak 16 besar, tapi di babak 16 besar harus kalah dengan pemain Jepang Kenta Nishimoto dengan skor 14-21, 16-21. Itu pemain gantinya Kento ya? Iya. Emang dia lagi Kento jadi Kenta. Lagi naik daun nih ya. Dia berguru sama ini ulet pucuk nih ya. Pemain back dan lama-lama ya kan ngikutin seniornya ya Kento ya. Ya lumayan lah. ada regenerasi ya. Kalau di Jepangnya sendiri ya. Dan di kita belum tahu ya. Lanjut Don, apa lagi Don? Nah, kemudian untuk Jonathan Christie sendiri yang membawa beban, beban paling berat karena kan yang diprediksi harus terus membawa medali kan pasti antara kalau nggak Jojo Ginting karena Ginting lagi cedera ya Jojo yang harapan kita satu-satunya kan. Ya, karena Jojo termasuk tim senior atau tim inti, jadi dia membawa beban di pundak itu sangat berat bener nih. Apakah karena beban berat itu dia jadi ibaratnya mainnya ini agak-agak tergopo-gopo ini. Ya kan kayak kita nih ya kan. Kalau kita main ya kan, kalau kita bawa diri sendiri kan ya kan mainnya enjoy. Tapi karena dia bawa beban ya kan, jadi terasa ibarat itu bukan tenaga itu terkuras sama bebannya sendiri gitu kan. Bisa jadi. Ya, jadi memang Jojo membawa beban yang berat itu Jojo, tapi di pertandingan di BAC ini Jojo babak 3-2 berhasil menang, lanjut ke babak 16 besar, kemudian di quarter final lagi-lagi harus menelan pil pahit Om Bule. Harus kalah berhadapan dengan pemain dari China yaitu Lu Guangzhou dengan skor 13-21, 13-21. Jadi skor kembar. Skor kembar 13. Ya, ini emang sesuai angka angka kalau dibilang kan bisa angka sial ya, angka sial gitu ya. Kan? Ini pil pahit ini kayaknya lebih pahit dari empedu kayaknya. Empedu udah pahit lebih pahit lagi ya kan. Skornya cuma sampai di 13 aja tuh dipatok. Istilah udah dipaku tuh nggak bisa gerak-gerak lagi. Lepas 1 14 mending ya kan. Ini sama-sama 13 set pertama, set kedua gitu kan. Ini dari tunggal putranya ya. Jadi tunggal putranya itu memang udah cukup sampai di quarter final aja. Betul. Ya untuk Jojonya ya, jadi nggak ada yang bisa lanjut. Nah sekarang kita lanjut lagi aja Don. Sebelum itu kita mau report juga dong hasil juaranya siapa aja. Oh iya. Nah dari hasil tunggal putranya Don, ya, dari Indonesia udah nggak ada yang masuk semua. Pasti ada pemenangnya. Siapa pemenangnya Don? Jadi di juara 1 di puncak tertinggi ada Kun Lafut dari Thailand berhasil ngambil nomor 1 tuh Om Bule. Kun Lafut. Di final dia berhadapan dengan yang mengalahkan Jojo, Lu Guangzhou dari China. Gitu. Keren. Gitu Om Bule. Kemudian di semifinalnya berarti yang lolos itu di semifinalisnya ada Li Sifeng dan juga Loh Ken Yu. Yang mengalahkan dari China. Nah, itu Loh Ken Yu Singapura. Iya Singapura. Di babak awal dia mengalahkan Chico. Dia masuk ke babak semifinal. Gitu Om Bule. Udahlah kalau gitu udah lanjut aja lah Don lah. Ya, kita lanjut yang ke apa nih? Tunggal putri Om Bule. Tunggal putri, ya. Tunggal putra, tunggal putri. Nah, tunggal putri kita mengirimkan berapa utusan? Sama dengan tunggal putranya juga kita mengirimkan 3 Om Bule. 3? Waduh. 3 itu apa ada yang masuk nih? Enggak, kita mengirimkan 4 Om Bule. 4? Sorry, ada 4. Jadi lebih banyak 1. Ya, jadi kita mengirimkan ada Gregoria, kemudian ada Putri KW, ada Esther Wardoyo dan juga ada Komang Dewi. Ini harusnya kalau bicara itu Gregoria sama KW mah harusnya sih bisa lancar-lancar aja nih ya. Harusnya ya, cuman ya menurut reportnya apa nih Don? Aduh, laporannya hasilnya. Lagi-lagi kalau kita melihat report tadi yang Om Bule bilang Putri KW yang harapan kita yang lagi kemarin bagus-bagusnya juga ya, walaupun belum bisa mencapai puncak tertinggi, harus kalah di babak awal Om Bule berhadapan dengan wakil dari China Wang Qiyi. Oh, berarti itu sama kayak Chico.
Iya, kalah sama Cina juga. Kalau Ciko kalah sama Singapura. Iya, maksudnya kan di babak-babak awal. Oh iya, kalahnya di babak awal. Iya, babak jadi awal udah langsung bungkus koper. pulang kampung lagi. Iya. Kalahnya itu rubber. Cukup rapat, kita kalah babak pertamanya cukup dominan, kita menang 22-20. 22-20. Di set keduanya 16-21, kemudian set ketiganya 12-21. Jadi udah nggak berkembang permainannya. Jadi awalnya mah udah sama-sama ibaratnya sampai jus lah ya. Cukup ya bisa kan? memimpin pertandingan. Ya kan? Terus keduanya ngedrop, ketiganya makin lepas. Gitu boleh. Ini kalau dilihat sudut pandang dari coach, apa nih yang bisa sampai angka? Ya, jadi secara permainannya sudah terbaca, jadi permainannya nggak bisa berkembang ya. Jadi benar-benar whole the game-nya itu udah dikuasai sama Cina. Jadi mungkin kalau bicara secara dia punya permainan udah kebaca ya, mungkin kalau dari pemain atau dari pelatih sih, dan maksudnya biar dia bisa merubah gaya permainan itu sendiri, ya kan? Apakah itu dari pemainnya sendiri atau kamu mesti ada instruksi dari pelatihnya, ini ada latihan-latihan khusus biar ibaratnya permainan itu nggak gampang kebaca gitu. Satu, kalau biasa misalkan saya lagi official itu kan kita bisa ngasih instruksi, tapi instruksi itu bisa digunakan atau enggak oleh pemain kan juga satu hal yang berbeda ya. Jadi misalnya kita instruksikan seperti ini mainnya, tapi nggak bisa digunakan kan juga nggak bisa diterapkan sama pemainnya. Pemainnya kan juga nggak jalan gitu kan. Kemudian yang kedua, dari skillnya itu apakah sudah bisa menerapkan itu apa belum kan juga. Jadi kalau misalnya memang dari skillnya kita masih agak sedikit di bawah, dari fisik di hari itu bermain, stamina, dan lain-lain, itu mempengaruhi performa kan. Nah mungkin itu bagian faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi sehingga awalnya bagus mungkin, terus kemudian keduanya si Wang Qi ini mulai nggak kasih kesempatan buat si Putri KW untuk coba dengan gayanya Putri KW, akhirnya ya udah jadi Putri KW ke bawah mainannya si Wang Qi dan nggak bisa berkembang. Oh, jadi udah kepres duluan lah ya, ibaratnya kalau secara mental atau dari segala skill permainan itu ibaratnya udah dikurung semua. Jadi permainan itu harusnya bisa berkembang, akhirnya karena posisi seperti itu ya akhirnya nggak bisa berkembang, ya kan. Memang waktu dulu kalau saya sempat main badminton juga ya, kalau emang kita lagi pikirannya lagi enjoy ya, itu kayaknya bola susah aja dapet. Tapi kalau pikirannya lagi udah ke mental kita atau tekanan kita itu udah ketekan ya kan, bola gampang pun malah mati sendiri. Itu malah error. Iya, malah error. Ya emang bener sih. Oke lah, itu untuk Putri KW. Ya, terus apa lagi dong? Untuk juniornya Esther Wardoyo juga harus pulang di babak awal. Di babak 32 besar kalah berhadapan dengan Sindhu, wakil dari India. Dengan skor 15-21, 19-21 Om Bule. Street set. Dikuasai oleh Sindhu. Ya, menurut saya sih wajar lah, karena Sindhu secara pengalaman kan senior juga kan. Gitu Om Bule. Nah, kemudian yang cukup menggembirakan bukan Putri KW, Komang Dewi bisa masuk ke babak kedua. Jadi masuk sampai ke babak 16 besar. Walaupun di babak 16 besar belum bisa menang, berhadapan dengan wakil dari Cina lagi. Bernama Han Yi. Lagi-lagi tembok Cina, susah kita gempur. Dengan skor 14-21, 11-21. Oh, jauh. Cukup jauh. Jadi pemain Cina mendominasi nih Han Yi ini. Jadi Komang Dewi dibuat nggak berkutik lah. Gitu Om Bule. Nah, berarti kan nih 3 udah pulang semua nih dong. Betul. Ya kan? Nah, berarti tinggal satu lagi dong. Iya, lagi-lagi tumpuan nih. Tumpuan, ya kan? Gregoria. Ya kan? Gimana kalau hasil rekapannya nih? Rekapitulasinya nih. Jadi Gregoria sama juga dengan sejawatnya, hanya bisa mencapai di babak kedua, di babak 16 besar, Om Bule. Dia harus mengaku kalah dari pemain Korea Kim Ga-eun dengan rubber set. 17-21, 21-18, 12-21 Om Bule. Pemain Korea. Ini juga kalau kita lihat ya dong, dari kalau segi pandang saya gitu kan, ini juga pemain Korea juga ibaratnya udah mulai agak naik ya. Iya, saya rasa gara-gara mungkin sering banyak minum ginseng kali Om. Ginseng. Apakah ngaruh ya? Kalau Korea itu terkenal fisiknya kuat-kuat, katanya ginseng katanya ya kita. Terus kemudian bawang putih katanya tuh. Ya, kalau kita banyak makan gorengan. Iya, jangan sampai lah ya. Harusnya sih enggak sih, kalau atlet udah masuk pelatnas nggak boleh tuh makan gorengan tuh. Iya, ya kan, dia namanya mulut lokal. Iya ya sih, kan? Kadang-kadang apalagi kalau habis lebaran makan lebaran. Iya. rendang ya. Oke, terus dari hasil berarti di Indonesia untuk
untuk tunggal putri semuanya tumbang sampai di angka 16 besar. Babak kedua, ya. betul. Nah, kita langsung poin ujungnya aja. Apakah ada yang menarik di sini? Tidak ada. Kita akan bahas yang berhasil jadi juara itu dari China, Om Ble. China lagi, yaitu jadi yang spektaknya dari kita kan ini tuan rumahnya China. Jadi semifinal itu China sama dominasi. Jadi ada 3 wakil dari China di semifinal. Semifinalnya. Satunya itu dari Korea, Shin Yujin. Sisanya yang 3 itu dari China. Juara satunya kita ada Chen Yufei. Kemudian juara 2-nya ada Han Yi dari Cina. Nah, yang satu lagi yang di semifinal ada Cao Fangqie. Jadi Cina 3. Buset. 3 di semifinal China-nya. Berarti Korea 4. Iya, Korea. Berarti juara 1 Cina terakhir Korea. Iya. Masih kalah gingseng sama Cina udah. Bener. Omnya bisa aja nih, ya kan? Kalau saya lihat di film Jet Li ya kan, Iya. nah, itu gingsengnya yang gede-gede, akarnya itu gingsengnya kan. Nah, kalau Korea mungkin agak sedikit kecil kali ya. Kecil. Jadi mungkin kalah gingseng nih. Rempah-rempahnya lebih banyak kali Cina. Iya, udah pasti. Iya. Seafoodnya juga oke tuh Cina. Jadi lapar kita nih, Om, boleh bahas makan. Oke, tunggal putri udah. Nextnya apa nih, Don? Ganda putri, Om, boleh? Ganda putri, nggak ganda putra. Ganda putri kita mengirim 4. 4. Nah, ini 4. Harusnya kan ada. semakin banyak kita kirim, iya, semakin besar. peluang masih banyak, ya kan? Betul. Ya, walaupun nyampe semifinal atau susul ke final, tapi menurut hasil rekapnya seperti apa nih, Don? Jadi kalau dari rekapnya, kita kan ada mengirimkan ada Siti Lani, ada Azhara Rahayu, ada Pratiwi berpasangan dengan Kusuma, dan juga ada Sari dan Rose. Ini kayaknya nama-namanya banyak yang baru nih, Don. Jadi ya, betul. Nah, biasa kan Siti sama Apriani, tapi kan kali ini Siti berpasangan sama Lani. Gitu, Om Bule. Nah, dari ini ada, kalau itu ada posisi ngerubah strategi apa gimana maksudnya? Ya, mungkin nggak ada perubahan strategi dari tim kepelatihan. Tukar-tukar pasang. Betul. Gitu kan. Mungkin nyari nyari yang cocok-cocok lagi gitu ya. Betul. Ya, tapi Atau kalau bisa kita juga nggak tahu kan alasan tapi kalau kenapa bisa gitu. jangan buat coba-coba. Ya kan, buat anak kok coba-coba. Iya kan. Iya. Iya. Jadi Siti berpasangan dengan Lani sendiri harus terhenti di babak pertama, Om Bule. Langsung pulang juga. Dan terus langsung pulang dia ini saya kaget teman-teman ya kan. Ya saya pikir kan ini kan namanya Siti kan pernah bareng sama Apriani bisa menang di beberapa Super Series kan. Karena emang jujur ya kan untuk acara BAC ini kan emang saya nggak ikut maksudnya nggak setiap matchnya ya kan. Ya tahunya kan kemarin lagi hari Lebaran ya, jadi nggak fokus ke sana ya, dengar info sebenarnya sempat kaget juga saya pikir ya maksudnya sampai ke kayak tadi 8 besar ya kan, seperempat semifinal atau gimana ya kan. Kalau baru pulang begini ya jadi gimana ya, jadi nggak semangat saya ini. Aduh, semangat mulai tetap harus semangat ya buat pemirsa Kortok semua ya. Jadi dia harus kalah dengan pasangan dari Hong Kong, yaitu Yeong Ngating dan Yeong Pui Lam. Rubber 17-21, 21-18, 16-21. Jadi lagi-lagi banyak PR dari Siti dan Lani. Kalau misalnya memang mau terus dipasangkan, masih banyak PR yang harus dibenahi supaya bisa bermain lebih baik lagi. Tapi kalau bicara ini udah sampai masuk ke rubber set ya, berarti kan pasangan ini ya udah cukup bisa ngimbangin lah ya, ngimbangin ya. Cuman sekali lagi ya itu lagi faktor keberuntungannya ya. Faktor keberuntungan. Tapi ya. pemain Yong bersaudara ini juga bagus, Om Bule. Oh, ini bersaudara? Nggak tahu, tapi namanya sama-sama Yong depannya. Sama-sama Yong, sama-sama muda. Iya. Yeong Ngating dan Yeong Pui Lam. Nanti coba dicek teman-teman, itu dia kakak adik bukan? Coba dicek teman-teman ya. Oke, ya lanjutan. Kemudian untuk Pratiwi dan Kusuma itu kan berhadapan di babak awal dengan Sari dan Rose. Jadi kita ada perang saudara di babak awal, Om Bule. Nah, ini yang susah. Jadi di awal-awal kita harus mau nggak mau pulang satu kan pasti. Iya, ya kan. Jadi yang pulang itu adalah Sari Rose, walaupun rubber set. Cukup seru juga tuh. Ya namanya teman sendiri kan pasti udah lebih membaca kan, lebih saling membaca. Jadi biasanya lebih ketat karena udah saling tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing teman latihannya kan, gitu. Udah tahu kebiasaan jeleknya ya kan, bola gimana kita udah paham gitu kan. Jadi Sari Rose harus pulang di babak 32 besar. Ya, kemudian untuk Azhara dan Rahayu berhasil melaju sampai babak pertama menang, tapi babak kedua di babak 16 besar harus kalah, Om Bule. Nah, ini mending dah. Ya. Jadi ada satu step
ke depan ya. Iya, kan? Satu langkah di depan, Iya. ya dong. Seperti Procem, semakin di depan. Oh, itu bukan dong. Hah? Motor ya. Oh. Beda lagi Om Bule. Masuk lagi. Jadi Azara Rahayu harus pulang di babak 16 besar berhadapan dengan wakil dari Jepang, Iwanaga dan Nakanishi. Oh, bukan Iwake. Bukan. Tadi saya Iwake. pikir Iwake. Bukan. Iwanaga dan Nakanishi. Oh. Itu 14-21, 19-21. Ya, jadi itu Jepang ya. Jepang memang kalau walaupun Ganda putri cukup baik loh, Ganda Jepang. putri ya. Ya walaupun cukup menjajah kita 3,5 tahun ya, ternyata memang masih tetap kuat juga Iya, di segi badmintonnya nih. Iya, Ya. iya. Oke, Dan lanjut Dan. Ya. Kemudian Pratiwi tadi yang mengalahkan di babak awal rekan sejawatnya, Sari Rose, dia berhasil melaju sampai ke babak quarter final 8 besar Om Bule. Nah, ini kita Agak kasih mending ya? applause dulu Dan. Ya. 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 Nah, di babak quarter final itu harus mengaku kekalahan dengan Jangan Cina pasangan- lagi ya. Jangan Cina lagi. Jangan Cina, enggak dari Jepang Om Bule. Jepang lagi aja. Chiharu Shida berpasangan dengan Matsuyama. Ya itu kita Wah, itu udah- secara permainan kan memang udah Udah kelasnya udah beda ya. betul. Ya, itu Jadi- masuknya udah masuk tim senior ya. betul. Iya. Nah, sedangkan kan Pratiwi dan Kusuma ini kan lagi apa namanya? Digojlok. Digosok lah, mencoba untuk bisa tembus ke partai-partai utama kan. Ya, tapi bisa berhadapan dengan Chiharu Shida 16-21, 16-21, kembar lagi Om Bule Kembar skor. lagi. Kenapa di sini banyak poin-poin kembar? Tapi cukup oke lah, kita cukup bisa memberikan aplaus kepada Pratiwi dan Kusuma bisa melaju sampai babak kuartal di mana pemain-pemain lain harus pulang lebih awal. Yaitu Om Bule. Ya berarti kalau dari sesi ini ya, dari ganda putra, tunggal putra, tunggal putri ya, walaupun hanya sampai 16 ya ataupun sampai 8 ya, kita udah beri aplaus saja ya. Ya. Saat ini sih ya kita mau ngomong tetap harus Iya. beri semangat lah untuk para pemain gitu Om Ya, Bule. walaupun nggak sampai ke puncaknya ya kan, Betul. karena memang untuk ini kan khusus tingkat Asia ya. Iya. Tingkat Asia ini memang badminton itu kan secara global ya. Asia itu memang ditakuti sama pemain-pemain dari luar Asia ya kan, seperti Eropa atau Amerika ya kan. Ya memang ini Ya, lebih ketat sebenarnya. termasuk berat juga ya, di BAC ini termasuk berat juga ya. Betul. Karena memang yang dilawan itu ya seperti tadi ya kan, ada tembok Cina ya kan, ada Jepang ya, ada Korea ya kan, itu ada Thailand ya kan, masuk juga kan? Masuk. Iya. Nah, hasil rekap akhirnya apa nih Don? Jadi sama seperti tunggal putri Om Bule, di mana di semifinal dikuasai oleh China. China lagi. Di sektor Ganda ganda putri. putri juga 3 wakil dari China Om Bule. Wah. Satu wakilnya itu dari Jepang, yaitu Chiharu Shida tadi. Di mana Chiharu Shida berhasil menempati posisi kedua. Di final dia harus kalah dengan pasangan dari China, Liu Shengsu dan Tan Ning. Oh, ini partner baru lagi, pasangan baru lagi. Enggak dong. Enggak juga? Enggak. Pemain lama juga. Pemain lama juga. Iya, jadi memang Cina di tunggal putri dan ganda putri sangat mendominasi Om Bule. Iya. Sekali lagi kita harus Mau nggak mau kita harus beri aplaus untuk China. ya. Karena sekali lagi ya, memang secara segi dari player atau pemainnya memang ya seperti diibaratkan juga bener ya, kita kayak berjalan di tembok Cina aja itu kita banyak bener ya. Nggak Jadi habis-habis ya. lapisannya itu banyak ya. Jadi Temboknya kan dari ujung ke ujung tuh. iya, ya. Itu dia. Kayak kita ngelewatin satu aja udah lemas, apalagi sampai ke ujungnya ya kan. Emang kita perlu ya kalau bisa sih ya kayak gini ya kan. Jadi kalau lapisan. misalnya Jadi kita kalau lihat- bisa, kayak apa namanya? Kayak ada tuh makanan tuh ya kan, berapa lapis Don? Ratusan. Gitu. Masuk. Jadi apa? Memang kalau sebelumnya kita lihat China sempat menurun, ya kan beberapa yang tahun sebelumnya kan sempat menurun Ya. ya, dikuasai oleh negara-negara Negara lain. Tapi kali ini kita bisa melihat bahwa China rebound, comeback dengan pemain lapisan yang begitu banyak dan semuanya punya kualitas permainan yang baik Om Bule. Ngeri, Gitu. ngeri. Ya, Kita kita tunggulah Indonesia ya. Iya. Apakah Semoga- punya lapisan-lapisannya? Nah, lapisannya banyak, cuma kita terlalu tipis kayaknya. Don. Iya. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke mixed double ya. Mungkin ada sesuatukah yang menarik di mixed double ini ya, yang kita tahu kalau di mixed double ini memang kita juga agak-agak susah ya. Belakangan ini ya, agak-agak ini susah ya Kalau untuk- sebelumnya kita masih di zamannya masih ada Butet, Owi kan kita masih Iya. mendominasi ya untuk Iya, campurannya iya. ya. Butet, Owi, kemudian ada
Debbie, Santo itu kita juga masih kan. Sama Preven kan. Nah, sekarang nih kayaknya tahu kalau menurut rekapan ini apa Don? BAC nih. Jadi kita ada mengirimkan 4 lagi. 4 wakil. Berarti cuman baru tunggal putra doang cuma 3 nih. Selebihnya 4 ya. 4 ya. Untuk ganda campurannya kita kirim 4. Kita ada Syahnawi berpasangan dengan Marwah, kemudian ada Jafar Hidayatullah berpasangan dengan Felicia Pasaribu, kemudian ada Siti Dejan, jadi Siti main 2 nomor. Oh, dua nomor dia? Kemudian ada Mentari dan Rivaldi. Gitu Om Bule, kita kirim 4. Nah kita langsung ya Om Bule. Siti pulang pertama di ganda putihnya, di ganda campurannya juga pulang pertama. Langsung pulang berhadapan dengan wakil dari China Om Bule. China lagi. Huang Doping Feng Yanzi. 11-21, 16-21. Waduh, jauh lagi aja. China lagi aja. China lagi. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa nih nemenin teman-teman yang lain di ganda putra, ganda putri yang pertama-tama pada pulang ya ini nemenin juga ya. Jadi agak lumayan banyak juga yang pulang jadi kan. Kalau sendiri kan mungkin dia bingung ya. Yang ada mah kita harusnya nemenin untuk nyampe ke partai puncak dong, boleh jangan nemenin pulang duluan dong. Pertama dia pulang gimana? Takut kasihan gitu sama temennya di kamar gitu ya. Waduh, jangan gitu dong. Harusnya semangatnya tuh untuk bisa nemenin, oh teman kita udah lolos nih, kita harus semangat nemenin lolos juga gitu, biar dia mainnya nggak sendirian, nggak pemanasan sendirian gitu boleh. Waduh. Nanti kita bahas itu teman-teman ya. Oke, lanjut Dan. Ya. Kemudian untuk Syahnawi berpasangan dengan Marwah itu harus terhenti di babak kedua 16 besar. 16 besar. Iya, kalah dengan pasangan dari Hong Kong yaitu Se Ying Suet dan Tang Chenman. 15-21, 14-21. Jadi Mentari Rivaldi harus terhenti di babak quarter final berhadapan dengan wakil dari Cina lagi-lagi Om Bule. China lagi. Iya, Chiang Dan-wei dengan skor 4-21, 15-21. Wow. Amazing. Kita dapat 2-1 kan? Kita 4 Om Bule. 4. Satu-satunya kita 4, jadi benar-benar sama sekali nggak berkutik, nggak berkembang, dibuat nggak bisa main, tapi di babak kedua sih di set kedua lebih cukup bisa ada keluar sedikit lah mainnya lah. Yang pertama aja dapat 4. Iya. Kalau segi dari mata pandang coach sendiri apa tuh? Faktor apa nih? Karena mungkin kalau saya lihat ya kan, kalau saya lihat secara mata biasa gitu kan, ya mungkin apakah gara-gara kurang panas ataupun pemanasannya kurang atau seperti apa nih Don? Bisa jadi kalau itu bisa menjadi salah satu faktor dari kurang panas, persiapan yang kurang, jadi awal mulainya kurang, terus fokusnya. Yang penting fokus ya. Awal itu paling penting fokus. Begitu kita kehilangan poin dengan sistem skor rally point ini itu ngaruh banget Om Bule, sangat berpengaruh. Jadi di awal itu kalau tuh kita udah ketinggalan 4-5 poin aja tuh udah susah banget sebenarnya untuk mengejar. Udah berat ya. Apalagi misalkan kalau musuhnya lagi on banget. Jadi start yang salah pun mungkin saya rasa dia di awal tuh masih mencoba, ternyata gaya mainnya tuh salah. Jadi udahlah ketekan abis nggak berkembang kan. Mungkin ya biasa kita bisa mungkin mau dirallying dulu, coba mengamati. Ternyata dirallying rallynya belum terjadi udah mati duluan. Ya kan? Akhirnya nggak berkembang. Mau diapain bingung. Ke bawah permainan lawan, akhirnya nggak bisa berkembang. Nah, itu kalau biasanya nih kalau dari salah satu caranya. Salah satu mensiasati ya kan. Itu kan minta break Om Ble. Salah satunya minta break. Break itu bisa alasan minta minum kayak atau lap muka gitu kan. Tapi kan supaya bisa membalikan fokus tapi kan poin baru tapi udah ketinggalan ya. Iya, begitu kita udah kalah leading 4 poin, kita harus cari cara gimana supaya kita bisa menurunkan tempo saat kita mulai, kan itu penting juga. Tempo saat kita mulai jadi supaya kita bisa fokus ke untuk poin yang mau kita ambil nih, servisnya gitu atau return serve-nya gitu. Jadi paling nggak kita membuyarkan fokus lawan juga ya. Harus bisa membuyarkan. Tadinya gitu misalnya dia lagi dapat poin cepet, dapat poin juga, kita mesti lambatin tuh. Mesti kita rem, muter-muter dulu di lapangan tapi ya jangan sampai kena kartu ya. Gitu. Salah satunya lah ya. Salah satu caranya kan gitu. Berarti kan kita gaya mainnya ada yang salah. Berarti kita mesti stop dulu istilahnya tuh. Tapi bisa gak alasan ada lapangan basah di pel gitu kan? Bisa aja, itu trik ya. Aja lah, bisa Jadi aja. Kalau kita lihat kayak pemain itu ada yang minta lap itu mungkin ada salah satu trik, ataupun mungkin emang lagi kondisi emang lapangan lagi basah gitu kan. Betul. Ya perlu dicermati juga sih. Jadi memang nggak cuman main doang, banyak strategi dan teknik juga di lapangan untuk membuyarkan konsentrasi lawan ya. Selain konsentrasi, emosi lawan juga bisa dimainin di pertandingan kan gitu. Tapi kan ada juga tuh pemain yang modelnya
dia emosi mainnya makin bagus, ya kan? Main santai, ya kan? Dia juga ada yang lebih bagus, gitu loh, ya kan? Ya, jadi mesti dilihat makanya strategi mana yang cocok dipakai untuk lawan yang akan dihadapi gitu Om Bule. Ya kalau kayak kita lihat kan ya, contoh kayak dulu pemain kita ya, The Minion ya, Kevin ya. Iya, yang semakin dipanasin makin jadi. gitu Iya, kan. betul. Kalau ibaratnya dibikin adem-adem aja malah Lebih enak ya. malah nggak berkembang dia punya main. Malah lebih santai. Malah Tapi lebih kalau santai, ini malah makin jadi. Makin jadi gitu kan. Makin aneh bolanya tuh. Iya. Betul. Betul. Nah, kemudian di sektor ganda campuran ini ada yang cukup bikin Menarik. kita menarik. Ya ada pasangan Jafar Hidayatullah berpasangan dengan Felicia Pasaribu itu berhasil maju sampai ke babak semifinal Om Bule. Semifinal. Yes, betul. Kalau dilihat ranknya atau rankingnya jauh atau dekat itu? Rankingnya Nama ya? baru ranking BWF-nya 25, ranking 25. Si Indonesianya. Ranking 25. Tapi dia di babak 8 besar sebelum masuk ke semifinal dia berhasil mengalahkan BWF ranking 3 yaitu pasangan dari Malaysia Go Sun Fat berpasangan dengan Lai Sevon Jamie. Wah, ini Dan memenangkannya itu bukan cuma rubber tapi straight set langsung. straight set. 15-21, 11-21. Wow. Dari Malaysia ranking 3 ini dibikin gak berkutik sama pasangan dari Indonesia Jafar berpasangan dengan Felicia Ini berarti pemain kita lagi benar-benar on fire, fokus tajam, terpercaya, ya, tajam terpercaya. sesuai dengan sasarannya walaupun hanya sampai di semifinal aja, ya. Tapi ya cukup oke lah ya dari Sangat peringkat sangat oke. 25 ya melawan peringkat 3. Ya kan secara rank ya udah kelihatan jauh bener ya selisih 22 ya. Tapi ini bisa menang ya. Strike set lagi. Menang strike set. Bisa menang street set ya. Wah, Dan ini melaju ke babak semifinal Om Bule. semifinal. Ya, ini perlulah ya dicontek lah ibaratnya. Diikutin ditiru ya. Baik mungkin dari skill ataupun dari kepercayaan diri, mental ataupun dari semangatnya ya kan. Ya banyak yang bisa ditiru sebenarnya gitu kan. Oke, jadi jangan pernah minder dulu lah dengan ranking. Ya, di babak semifinal Jafar dan Felisa harus mengaku kekalahan dari pasangan Jepang yaitu Midorikawa berpasangan dengan Saito. Pemain Jepang. Rubber set. 21-15, 21-23, 11-21. Yang sayangnya itu kita di game kedua nggak bisa curi. Iya. Karena kan rapat itu jus. Kalah 21-23. Faktor apa Dan? Ya, kalau ini faktor luck kali ya. Faktor luck lagi aja. Kalau mungkin dapat udah menang kan. Ya kan. Ya rubber set dong. Karena begitu rubber set ya kan pengalaman juga ngaruh. Gitu, pengalaman ya kan, emosi jiwa. Emosi pakai jiwa Om Bule. Iya, emosi jiwanya ya kan. Terus udah gitu ketahanan fisiknya juga kan. Karena untuk rubber set ini kan kita juga memerlukan tenaganya lebih ekstra. Iya. Ya kan? Nah, untuk di sektor ini Om Bule kali ini yang juara bukan Cina. Siapa? Tapi temennya dari Hong Kong. Iya, sama juga. Ya, tetanggaan. Dari Hong Kong itu Chung Chuman berpasangan dengan Se Ying Sweat. Bisa tuh ngomong Medan. Iya, agak kelibet sih, susah ya. Memang saya kalau baca-baca nama kayak gitu agak susah Om Bule. Banyak makan gorengan ya. Aduh. Nah, di nomor 2-nya berarti yang kalah di final itu dari Jepang yaitu Midorikawa berpasangan dengan Saito. Ini yang mengalahkan Jafar Felisa kita. Gitu Om Bule. Berarti Indonesia masuk Masuk di semifinal. Ya kan, di semifinalis. Yang satu lagi Cina itu Xiang Zhenbang berpasangan dengan Wei Yasin. Jadi Cina cuma satu. Oke, gitu Om Bule. Ya, itulah hasil rekap dari ganda campuran atau mixed double ya. Dimana memang ya kita juga sekali lagi ya memberikan applause juga ya buat Jafar dan Felisa ya dengan ranknya atau ranking peringkatnya di 25 ya bisa melaju sampai ke semifinal bahkan mengalahkan dari yang peringkat 3 dari pemain Singapura. Dari pemain Malaysia ya. Oke, sekarang tinggal mungkin terakhir ya Don ya. Iya. Di ganda putra ya. Apakah biasanya ada kita selalu mendominasi biasanya ya. Apakah ada momen-momen yang mengejutkan lagi di sini nih yang membuat saya terkejut Don? Jadi dari ganda putra kita mengirimkan 4 wakil Om Bule. Kita ada Daniel Fikri, ada Fajar Rian, kemudian ada Bagas Leo dan juga ada Sabar Reza. Ya, di mana Sabar Reza harus pulang lebih awal di babak pertama langsung pulang. Kalah berhadapan dengan wakil dari China yaitu Liu Yi Chen Boyang. Kalahnya rame sih, rubber. 21-11,
12-21, 19-21. Rubber set. Jadi saling dominasi. Game pertama kita dominasi, game keduanya China yang dominasi, game ketiganya rapet tapi kita harus kalah di skor 19. Terhenti di skor 19 untuk Sabar Reza. Pertama. Babak 3-2. Babak 3-2. Iya. Lagi-lagi. Dan musuhnya Cina lagi aja. Jadi pemain kita tuh banyak banget dipulangin sama China. Iya, gitu dah. Waduh, bahaya. Ya kan? Jadi untuk Fajar Rian Om Bule harus menelan pil pahit. Di babak quarter final kalah berhadapan dengan, ini bisa dibilang musuh bebuyutan juga sih, Malaysia, yaitu Aroncia dan Sowoi. Wah, itu pasangan unggulan Malaysia. Ya, betul. Ya, mungkin dulu waktu zamannya The Minion ya. Zaman The Minion itu kan juga sempat jadi musuh bebuyutan juga ya. Dimana kalau ketemu pasangan itu berdua itu seru. Ya dilihatnya juga enak ya. Betul. Dilihatnya seru, tegang dan juga ada semacam hiburan juga. Betul. Kita tonton entertainment gitu lah ya. Entertainment-nya ya. Dan kalahnya itu dengan skor straight set 16-21, 11-21. Agak lumayan jauh juga. Iya. Saya rasa bisa jauh gitu karena Malaysia kan dipegang oleh Rexy dan juga oleh Harry Ipe. Naga Api. Siapa? Harry Ipe, Om Bule. Yang pegang Indonesia? Dulunya ya, dulu pegang Indonesia. Iya, betul. Ini pegang Aroncia sama siapa? Sowoi. Ya, sekarang dia pegang tim Malaysia. Tim Malaysia. Iya. Oh, jadi memang kan dia udah diekspor. Bukan naturalisasi Om Bule, diekspor ke Malaysia. Ya. Jadi memang Aroncia ini kalau kita lihat dari permainan sangat mendominasi sih. Fajar Rian kelihatan agak kewalahan. Atau mungkin karena yang pegang ini Harry Ipe ya, yang mungkin dia sudah banyak tahu juga sangat tahu lah ya kan tentang kondisi dari pemain-pemain Indonesia ya, di mana jadi mungkin bisa juga dong dia kasih sedikit ataupun banyak bocoran atau masukan untuk Malaysia untuk menghadapi Indonesia. Itu ada mungkin nggak Don seperti itu? Pastilah kan kalau kita udah namanya tekan kontrak profesional dong, bawa tim untuk menang kan. Ya pasti segala poin-poin penting kelemahan lawan kan pasti yang pelatihnya taunya itu pasti ya pasti dibaca semua, dibacain semua. Dong. Iya dong kan. Nggak ada ibanya, gue simpen aja, janganlah kan ini kan lawannya Indonesia gitu, nggak ada. Ya makanya harusnya sih jangan diekspor. Kalau nggak diekspor kan nggak keluar. Iya, tapi sih emang. Tapi kalau kita bekerja secara profesional ya. Iya, betul. Tapi kenapa kan harusnya kan kayak model Harry Ipe itu kan, kalau dia bisa mengelola dari Indonesia, pemain-pemain Indonesia ya kan, mungkin yang nggak seperti ini kejadiannya ya. Ya nanti kita bahas lebih lanjut Om Bule. Saya penasaran ini kenapa Harry Ipe bisa di Malaysia, bisa pegang Malaysia, bisa kalahin Indonesia. Sebelum ke sana kita Om Bule, kita juga masih ada satu wakil yaitu Bagas Leo yang berhasil sampai ke semifinal Om Bule. Jadi walaupun ganda utama kita Fajar Rian harus terhenti melawan Malaysia, kita masih ada ganda itu Bagas Leo sampai ke babak semifinal. Tapi lagi-lagi Cina. Betul, harus kalah berhadapan dengan Chen Boyang dan Liu Yi dengan skor rubber game 21-13, 18-21, 12-21. Oke lah, rubber game. Ya, rubber game cukup memuaskan ya. Itu mungkin kalau kemarin saya tonton juga jantung kayak mau copot tuh. Ya seru lah, kan kita set pertama kita udah ngambil, set keduanya cukup rapet, 18 kita dapat skor, kemudian set ketiganya kita harus ketinggalan cukup jauh 12. Jadi buat teman-teman ada yang sempat nonton kan di BAC ini nih ya, Badminton Asia Championship ya. Kalau yang ada sempat nonton ya bisa tulis komentarnya di bawah sini ya, seperti apa hasilnya dan menurut kalian seperti apa sih permainan dari Indonesia ya di ajang Badminton Asia Championship ini. Yuk lanjut lagi Don. Nah, jadi kan berarti seluruh pasangan kita di ganda putra udah kalah nih Om Bule. Nah, yang menariknya yang saya lihat di sini kalau kita lihat juaranya ya kan adalah Aroncia dan juga Sowoi Malaysia. Ini gelar pertama BAC mereka juga. Jadi gelar pertamanya Malaysia juga. Jadi, dan itu pun baru dipegang juga sama coach Naga Api. Betul. Jadi begitu masuk dia bisa mempersembahkan satu gelar yang belum pernah didapat oleh Aroncia dan juga belum pernah didapat oleh Malaysia gitu Om Bule. Jadi begitu dia masuk prestasi yang luar biasa untuk Harry Ipe, saya ngucapin selamat. Tapi kalau untuk Indonesia harus berbenah. Lagi-lagi gitu, berbenah. Iya. Ya. Jangan sampai sosok-sosok seperti seorang Harry Ipe ini ya sampai dia hijrah keluar ya dan akhirnya bisa apa?
Tapi di netizen juga ada pandangan, ya kan? Kenapa misalkan Indonesia karena pemainnya lah yang kurang, bukan karena pelatihnya, ya itu masih jadi perdebatan Om Bule. Pro kontra lah ya. Ada yang bilang itu karena pemain Malaysianya yang semangat. Jadi begitu dipegang langsung bisa jadi gitu. Jadi nambah semangat. Betul. Beda kayak jadi kayak ada pembuktian lah, gue pengen gitu loh. Beda kayak kita, ya kan? Kita udah ketemunya udah kesel duluan, akhirnya dilatih juga nggak semangat, ya kan begitu? Bisa jadi gitu Om Bule. Nah kemudian di final itu Aroncia berhasil mengalahkan Chen Boyang dan Liu Yi dari Cina yang mengalahkan pasangan kita Bagas Leo. Gitu. Jadi menjadi juara nih ya dari Malaysia. Betul, ya. Aroncia dan Sowoyi. Pegangan tangan Indonesia dua-duanya lagi. Dua-duanya ada Rexy dan juga Naga Api. Naga Api, betul Om Bule. Ya. Gitu. Ya teman-teman coba komen dah kira-kira gimana sih nontonnya, kita nonton ya Indonesia lawan Malaysia. Terus pelatihnya ini pelatih Malaysianya orang semua, Indonesia. Ya kan? Kayaknya gimana gitu ya. Coba tulis di kolom komentar. Ya kan? Nah, seperti apa sih perasaannya pandangan nih, teman-teman. Ya kan? Boleh komentar di sini aja teman-teman ya. Iya kan? Kalau Malaysia sih seneng banget saya lihat komentarnya. Iya pasti. Maju terus katanya RIP. Iya. Oke. Ya semoga kan kita kan cuma ada lagi ya naga salju atau naga salju. Nah ini yang mungkin juga kita akan coba tunggu nih gebrakannya ya buat naga saljunya sendiri ya. Apakah bisa membawa pemain-pemain kita dengan nuansa saljunya dingin tapi mematikan, dingin dan pengalaman-pengalaman tapi tidak membeku ya. Kita lihat nanti ya. Semoga bisa membuat atau memproduksi ya pasangan-pasangan ataupun player-player nanti ke depannya ini ya seperti gunung salju ya. Semakin tinggi, semakin puncak, semakin dingin, semakin kuat ya. Itu ya. Kau tulis komentar di bawah aja teman-teman ya. Nah terus ada apa lagi Don? Ini udah semua ya kita bahas. Jadi kalau kita lihat recapnya ya bahwa di BAC Championship 2025 ini yang tuan rumahnya ada China. China sangat mendominasi, dia memiliki 11 wakil di partai semifinal. Ada 11 wakil. Mungkin juga karena ini tuan rumah ya. Jadi mungkin dia kirim pasukan lebih banyak ya. Dibanding kayak kita kan kirim 3, 4, 4, 4, 4 ya itu hampir kayak formasi dari sepak bola ya 3, 4, 4, 4, 4 gitu. Dan kalau mungkin kalau Cina ini mungkin dari semua sektor ya dari karena tuan rumah jadi bisa mengirimkan semua lebih gampang. Mungkin bisa lebih dari 5 ya dari semua sektor ya. Jadi ya namanya tuan rumah ya. Mungkin kalau Indonesia juga menjadi tuan rumah. Tapi kan kalau kualitas pemainnya juga nggak mumpuni juga nggak bisa. Iya, tapi ternyata pemainnya mumpuni dan bisa masuk sampai ke babak semifinal semua. Bisa didominasi juga sama dari pemain Cina juga. Sampai diambil semua ya. Betul, jadi di nomor 1 ada 11 wakil dari China, kemudian ada 2 wakil dari Indonesia dan 2 wakil dari Jepang untuk partai semifinalnya. Ya, jadi banyak yang ngasih pemain banyak ya, slotnya dia banyak ya, tapi memang terbukti ya nyampe final juga hampir mendominasi ya. Betul, kan ya, sampai semifinal. Ya harusnya seperti itu ya. Nanti kalau misalkan Indonesia menjadi tuan rumah ya, palingan kita bisa mengirim utusannya banyak nih. Tapi ya. juga kualitasnya juga dan kualitas juga harus bisa sampai ya final kita habisin semua ya. Betul. Nah, gimana lagi Don? Gitu Om Bule. Jadi itu rekap dari Badminton Asia Championship 2025 kemarin Om Bule. Gitu. Kedepan sih kita masih ada tanggal 20-an. Tanggal 20-an ya, Sudirman Cup? Iya betul, Sudirman Cup. Kedepan ada yang Sudirman Cup ya. Kita akan juga bahas juga. Pasti dong, dan kita mau lihat gimana kira-kira harapannya nih. Setelah berturut-turut kita udah podcast berapa kali, bahas berapa turnamen, masih 0 gelar. Nah itu yang setiap kita podcast kita selalu sebutkan ya, 0 gelar ya kan. Jadi ya harapan kita sih nanti semoga di Sudirman Open yang bergu itu ya kita bisa membawa piala kembali pulang kampung ya kan. Mumpung masih acaranya itu momen lebaran. Iya, mana tahu dia tahun ini lebaran mau pulang ya. Iya, mau pulang kampung kan. Jadi ya kita butuh support dari teman-teman juga ya. Jadi butuh semangat juga dari teman-teman semua ya biar nanti di Sudirman Cup tim kita bisa membawa pulang kembali piala. Betul. Ya. Gitu Om Bule. Dan juga ini saya mau sedikit bahas Om Bule bahwa di sosial media udah lagi rame nih. Kan kita kemarin bahas gimana sih Federasi PBSI sendiri menanggapi dengan prestasi kita yang sekarang cukup menurun lah. Saya bilang sih menurun tajam lah ya dibandingkan dengan Cina yang lagi naik-naiknya ya. Nah, itu ada statement nih Om Bule dari Wamenpora kita dan juga yang kebetulan sebagai
wakil ketua umum juga di PBSI, yaitu Taufik Hidayat. Kalau kita lihat kan di rangkumannya dia kan dari medali menjadi dedikasi. Itu juga sempat saya lihat juga di stasiun TV ya. Saya lupa nama stasiun TV-nya apa ya. Itu sempat ada acaranya ya itu ya kan dari medali untuk dedikasi. Ya karena kan dia sekarang sudah berada di dalam ya, di dalam Menpora dan juga PBSI ya sebagai wakil ketua umum, kemudian di Menporanya sebagai wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, di mana itu statement beliau adalah dia akan mengubah metode promosi. Jadi kalau misalkan dulu itu kita 6 bulan sekali atau 1 tahun baru ada promosi untuk pemain yang masuk ke Platnas, sekarang nggak kayak gitu. Jadi sistem kayak gimana itu sekarang? Jadi bisa kapan aja didegradasi. Pemain yang nggak dilihat tidak perform, ya kan, bisa didegradasi berdasarkan tetap aja penilaian dari pelatih yang sehari-hari dilihat dari segi fisik dan lain-lainnya gitu Om Bule. Jadi kalau dulu kan pemain yang udah terpilih kan ya, yang nggak kepilih mesti nunggu 1 tahun apa 6 bulan supaya bisa masuk lagi kan. Tapi kalau sekarang nggak mesti. Jadi dilihat dari performance-nya. Itu yang ngeliat itu dari pelatihnya atau dari coach-nya? Dari tim pelatih lah. Tapi apakah itu nggak menjadi tanda kutip Don? Ya kan? Yang mesti kan, transparan sih memang. Ya karena kan kalau kita lihat secara pandangan pelatih sendiri ya kan, mungkin kalau ada pelatih itu nggak senang sama pemainnya atau ini senang pemainnya kan, yang mungkin yang nggak senang mungkin bisa dia degradasi, ya kan? Kalau yang senang dia dipertahankan. Ya itu kan? bisa aja terjadi. Bisa terjadi seperti itu dong. Ya, tapi kita harapkan kan itu bisa dinilai secara fair kan. Kalau secara fair itu kan berarti kan kita bicara secara analisis ya, analisa ya. Mungkin dari tingkat dia kekuatan dia punya fisiknya, ototnya, ya kan. Kemudian dari kemampuannya dilihat, ya skillnya itu maksudnya permainannya itu naik atau tidak, ya kan. Ya harusnya dilihat seperti itu gitu kan. Asal jangan dilihat dari dari mata pelatihnya aja gitu loh, ya kan? Takutnya itu seperti itu ya, tadi saya bilang tanda kutip itu. Takutnya subjektif ya? Iya, gitu kan. Jadi mungkin ya info terbaru itu Dan ya, termasuk info terbaru ya. Kalau Om Bule mendukung atau enggak nih Om Bule? Ya kalau saya sih ngedukung-dukung aja, karena itu kan menjadi salah satu perbaikan buat pemain Indonesia ya, khususnya badminton. Jadi walaupun dia udah masuk ke Platnas nggak santai-santai aja ya? Iya. Dia punya tanggung jawab besar banget ya? Besar ya kan, ya kita dukung ya kan. Apapun yang dilakukan oleh PBSI ya kan, kita sih dukung-dukung aja ya kan, selagi memang nanti kalau kita ini kan sebagai sebagai penikmat badminton ya kita mah taunya kalau misalkan pemain Indonesia ada yang menang sampai juara 1 semuanya ya kan, menjadi itu ya terus senang, bangga gitu loh ya. Kalau memang nggak ada yang masuk seperti kemarin 0 gelar, siapa yang mau kita salahin? Ya dong, kita mau salahin player ya mungkin bisa, cuman kan tetap kembali lagi ya kan. Yang di belakang itu pasti bicaranya apa? Federasi ya. Ya jadi kalau saya sih dukung aja ya. Dukung ya. Jadi semoga dengan plan terbaru ini ya, rencana bisa memotivasi baru ini, ya, bisa memotivasi atlet itu sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman seperti apa nih ya pandangannya juga ya. Ya boleh. Nah jadi buat teman-teman juga bisa juga komentar ya di video ini ya, seperti apa pandangan kalian tentang rencana-rencana yang dilakukan oleh PBSI ke depannya ya. Kalau memang menurut kalian baik ya silahkan komentar di bawah sini. Kalau misalkan menurut kalian nggak cocok ya silahkan tulis juga, nggak ada masalah gitu loh ya kan, karena kita fair-fairan aja. Terbuka ya. Jadi dan mana tahu dibaca dan didengar oleh teman-teman yang di dalam sana kan. Nah, iya itu harapan kita ya. Jadi memang suara bawah itu harus dilihat. Betul. Ya. Jangan sampai suara di bawah ini mau naik nggak kelihatan bilangin ya. Jadi nggak kelihatan ya kan. Jadi memang ya kalau emang itu kritiknya membangun ya ini mesti harus disupport gitu loh ya kan, jangan dihilangin gitu sih ya. Jadi itu aja Dan ya. Dan juga ada satu lagi bahwa secara spesifik Taufik Hidayat juga minta untuk atlet-atletnya jujur dengan kondisinya. Ya ini mungkin terkait dengan ginting ya. Jadi maksudnya kalau memang cederanya belum pulih harus diinfokan, dikasih tahu. Jadi jangan dipaksakan untuk bermain. Jadi ya kan buktinya kan kayak sekarang kan ginting nggak ikut main kan? Iya. Jadinya kan akhirnya nggak. Jadi maksudnya ini mungkin untuk pesan kepada atlet-atlet yang lain bahwa jika harus jujur lah terhadap kondisinya. Jadi daripada dikirim tapi nggak maksimal, mendingan kirim yang lain. Iya. Jadi mungkin dia bilang sayang lah, gua nggak berangkat gitu kan. Ya bilang aja
sembuh main lah, lah, ya kan, tetap main. Masih bisa lah dikit-dikit, tapi ternyata masih ada ternyata cederanya. ya karena emang Daripada kambuhan kalau kata Taufik. ya emang kan beda ya kan, kalau level kayak pemain atlet internasional profesional ya emang harus seperti itu. Emang kalau emang walaupun sedikit ya mendingan nggak usah, ya kan, walaupun cederanya terasa sakit sedikit ya mendingan nggak usah gitu loh. Beda kayak pemain-pemain kayak kita, pemain awam ya kan, main terus ya kan. Kalau boleh bisa kerokan juga masih main. Iya ya kan, mau ibaratnya mau pada sakit pinggang patah yang namanya kita semangat ya kan, kita berpacu pada semangat ya, semangat 45 cuman salah sih. Jadi semangat umur 17 cuman semangatnya ini apa sih? Semangat itu semangat muda, cuman kemampuannya udah kemampuan tua gitu maksudnya, ya kan gitu. Jadi cuman menang semangat doang, tapi kemampuannya udah menurun gitu kan. Ya itu beda ya. Kalau atlet bener-bener itu tadi ya harus jujur ya. Kalau emang performanya atau masih cederanya masih belum sembuh ya bilang aja belum sembuh ya kan. Iya. Gitu. Jangan takut nggak bisa jalan-jalan nih di rumah doang gitu ya kan. Iya. Oke, gitu ya Don. Ya itu aja sih sebenarnya, tapi ya memang ini PR berat untuk Taufik Hidayat juga yang sudah masuk ke federasi ya, sudah masuk ke dalam sebagai Wamenpora dan juga berani nyebut brand ini. Iya kan, dia juga sudah mengeluarkan statement. Maksudnya gini, Taufik Hidayat itu masuk legend yang saya idolakan juga dulu pada saat saya latihan itu. Ya kan, beliau yang sudah bikin junior-juniornya semangat untuk pengen main bulu tangkis tuh pengen kayak siapa? Kayak Taufik. Lu tanya pasti kayak Taufik Hidayat. Nggak ada yang bilang nggak mau kayak Taufik Hidayat, pasti mau kayak Taufik Hidayat. Ya kan, di seluruh dunia bahkan dengan julukannya The King of Backhand ya kan? Backhand smash. Jadi semua terobsesi untuk bisa backhandnya doang dong? Enggak lah, semua lah. Kan peraih Olimpiade loh, ya kan? Nah, begitu dia kan sebagai pemain merasakan gimana susahnya dengan pelatihannya dulu, dengan sistem pelatihnya sendiri yang sempat pilih-pilih pelatih. Sempat keluar dari PBSI. Berarti kan dia tahu dinamika di sebagai pemain gitu loh. Harapannya kan begitu dia masuk di dalam dia bisa membuat sistem di dalam lebih baik. Iya kan? Nah, kita masih menunggu nih kira-kira apa yang bisa diberikan programnya lah apanya supaya regenerasi ke bawah baik dan juga prestasinya jadi lebih baik gitu. Makanya komennya banyak tuh Om Bule. Kita tunggu nih gebrakan apa lagi sih akan dilakukan oleh Wamenpora kita ya di kedepannya ya. Jadi kita tunggu gebrakan apa lagi sih yang pastinya biar bisa membawa nama baik semua cabang olahraga ya, nggak khususnya di badmintonnya kan, karena dia. Tapi karena saya badminton saya mau coba. Tapi karena saya badminton ya kan, saya mau isi badminton gitu loh ya kan. Badminton itu biar bisa naik loh ya. Naik kan? Lagi jangan turun dong. Kayak zaman-zamannya era-era tempo dulu gitu loh ya kan. Kayak Alan, Susi ya. Banyak lah manajer kita gitu kan, Lim Swee King lah contohnya ya kan. Nah, pokoknya Tan Joo Hock itu penyumbang All England pertama Indonesia tahun berapa dan masih ingat nggak? Bukan All England. Apa? All England ya. All England. Iya betul, ya kan? betul. Ya itu seperti itulah ya kira-kira ya. Jadi kita tunggu nih ya buat Bapak Taufik Hidayat ya. Gebrakan apa ya? Kalau emang saya ada salah kata mohon maaf nih Pak ya. Bukan apa-apa. Ya. Oke Don, cukup sekian aja ya. Cukup sekian aja. Jadi buat teman-teman nanti kita ketemu lagi di next episode bareng dengan Sudirman Cup ya. Sudirman Cup. Ya jadi ya buat teman-teman yang mungkin cukup sekian saja acara podcast kita kali ini ya, di mana kita ngebahas tentang BAC ya, Badminton Asia Championship ya, dan akhirnya ujung-ujungnya ngomongnya tuh keluar jalur nih, ngalor ngidul, kita nggak tahu ya. Pokoknya segala apapun yang kita bahas di sini ini hanya sekedar pandangan kita aja ya. Betul. Dan sudut pandang yang berbeda dari dunia badminton ya. Jadi mungkin kalau menurut kalian ini bermanfaat ya silakan di like, di share, di subscribe yang belum subscribe ya. Jadi sekali lagi saya tekankan acara ini hanya sekedar hiburan ya. Nah, jadi bukan bermaksud untuk menyudutkan siapa, tapi hanya sekedar hiburan aja ya. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, kalau emang kita kata-kata yang salah ya tolong dibuka, minta maaf sebesar-besarnya. Oke Don? Sampai ketemu lagi di Court Talk.